Vladimir Putin suka tampil Dirinya sebagai seorang pemimpin yang kuat. yang memiliki kendali mutlak atas Rusia. Daftar lawan politik Anda yang telah meninggal, dipenjara, atau ditahan sangat panjang. Namun belakangan ini, kedok Putin mulai runtuh. Tadi dua pertanyaan saya, Tuan Presiden. Apa yang Anda takutkan sebenarnya? Putin mulai menggenggam kekuasaan pada tahun 1999. Ia masih memegangnya hingga hari ini. Bukan karena dicintai rakyat, melainkan siapapun yang menantangnya dibungkam secara misterius, kecuali satu orang yang bersumpah menggulingkannya. Akhir 2000-an, seorang tokoh aneh tiba-tiba mendominasi berita utama. Dia melawan Putin bukan dengan senjata dan pengkhianatan, tetapi dengan fakta dan logika. Segera setelah itu, ia memiliki ribuan pendukung setia, bahkan banyak yang rela mati demi dirinya. Dia jadi terlalu berbahaya untuk diabaikan, dan Putin tahu saatnya menyingkirkannya. Putin memakai teknik keji untuk menyingkirkannya. Anehnya, dia selamat dari semua itu karena kecerdasannya melebihi perkiraan siapapun. Legenda ini bernama Alexei Navalny. Namanya sekarang bisa membuat beberapa orang marah dan mereka mungkin menurunkan peringkat video ini, kecuali kamu membantu dengan klik tombol suka. Terima kasih. Navalny mulai beraktivisme politik pada 2004 melalui gerakan menentang pembangunan berlebihan di Moskow, lalu berfokus mengungkap korupsi di perusahaan negara. Pada 2008, ia dikenal lewat investigasi korupsi di Gazprom dan Rosneft, mempublikasikan temuan rinci di blog dan medianya. Pada 2010, Navalny mendirikan Rospil, inisiatif anti korupsi yang dikelola pengacara untuk meneliti pengeluaran pemerintah dan menantang pelanggaran di pengadilan. Organisasi ini menjadi dasar bagi proyeknya yang lebih ambisius. Tahun 2011, ia mendirikan yayasan anti korupsi bernama FBK. Ingat nama itu, FBK, karena itu akan jadi mimpi buruk terbesar bagi Putin. FBK menjadi kendaraan utama untuk penyelidikannya terhadap korupsi di kalangan elit politik Rusia dan menemukan cara jenius menyebarkan pesan dengan cepat. FBK memproduksi laporan investigasi yang diteliti dengan cermat, didistribusikan terutama di YouTube, meraih puluhan hingga akhirnya ratusan juta penonton. Semuanya sambil melewati kendali total Kremlin atas media massa tradisional. Satu-satunya masalah bagi rezim adalah ini bukan laporan investigasi lokal. FBK menerbitkan film dokumenter investigasi besar yang langsung menghantam inti rezim. Investigasi Chaika tahun 2015 mengaitkan putra Jaksa Agung Yuri Chaika dengan kejahatan terorganisir dan penipuan. Film dokumenter tahun 2017 berjudul Dia Bukan Berlian, bagimu mengungkap dugaan korupsi mantan Perdana Menteri Dmitry Medvedev. Dia memimpin protes besar anti pemerintah di Rusia. Demonstrasi yang dia adakan pada tahun 2018 mengakibatkan 257 penangkapan di seluruh negeri. Saat polisi menahan peserta untuk mencegah perkumpulan ilegal, protes fisik jadi mudah dikendalikan. Navalny sadar akan hal itu, jadi ia mulai fokus pada metode-metode yang tak bisa dihadapi Putin. Tak lama kemudian, dia mendapat kejutan tak menyenangkan. Pada 19 Januari 2020, 1-2 hari setelah Navalny kembali ke Rusia dan ditangkap di bandara, timnya merilis investigasi paling eksplosif dalam sejarah oposisi Rusia. Film dokumenter berdurasi 2 jam berjudul Istana Putin, sejarah suap terbesar di dunia. Film itu dinarasikan oleh Navalny sendiri, direkam sebelum keberangkatannya, dan dirilis saat ia duduk di penjara menghadapi nasib yang tidak pasti. Investigasi tersebut menuduh adanya kompleks rahasia di pesisir Laut Hitam dekat Galencik yang dibangun khusus untuk Vladimir Putin dengan biaya sebesar 135 miliar dolar. Berdasarkan rencana arsitektur yang bocor, faktur, dan kesaksian pelapor. Film dokumenter itu mengungkap apa yang dikatakan Navalny sebagai suap terbesar dalam sejarah, yakni skema korupsi rumit melibatkan lingkaran oligarki Putin, kepala perusahaan minyak negara, dan miliarder yang mendanai pembangunan demi kontrak menguntungkan. Skala propertinya sangat mencengangkan. Kawasan ini meliputi 7.800 hektar atau 19.300 acre, 39 kali lebih besar dari Monaco.
Bangunan utama saja memiliki luas 17.691 meter persegi. Rekaman udara menunjukkan rumah mewah 2 lantai, bergaya klasik warna krem, terhubung terowongan gunung ke Laut Hitam. Investigasi mendokumentasikan detail-detail kecil yang tak terbayangkan siapapun. Investigasi mengungkap adanya 824 sikat toilet dan tempat tisu mahal dipasang di seluruh istana. Barang-barang mahal ini menjadi simbol kuat betapa lingkaran dalam Vladimir Putin benar-benar terputus dari kenyataan yang dihadapi sebagian besar rakyat Rusia. Dampak film dokumenter ini langsung terasa dan belum pernah terjadi. Dalam 2 jam setelah rilis, film ini hampir ditonton 3 juta kali. Dalam seminggu, video itu melampaui 93 juta penayangan dan kini telah ditonton lebih dari 134 juta kali, menjadikannya salah satu pengungkapan politik paling banyak ditonton sepanjang sejarah. Investigasi tersebut memicu protes nasional terbesar yang pernah terjadi di Rusia dalam beberapa tahun terakhir, yang meletus di lebih dari 100 kota di seluruh negeri. Dalam aksi sindiran simbolis yang kuat, para demonstran berbaris di jalanan, mengibarkan sikat toilet emas di udara. Kremlin hanya punya satu pilihan, yaitu menyaksikan semuanya dengan diam-diam. Pengungkapan itu sangat merusak, hingga membuat Vladimir Putin secara pribadi dan marah menanggapi tuduhan tersebut. Hal yang jarang ia lakukan terhadap klaim oposisi. Dia menegaskan tidak ada apapun dalam investigasi itu miliknya atau kerabat dekatnya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut tuduhan itu berita lama dan mengklaim Putin tidak punya istana seperti itu. Semua ini berkat Navalny dan keberuntungannya yang membuat pengungkapan ini menjadi mungkin. Karena jika keberuntungan itu tidak ada, Navalny sudah kalah dalam pertarungannya melawan maut. Atau saya bilang kematian misterius. 5 bulan sebelum investigasi istana mengguncang Rusia, Kremlin telah berupaya menyelesaikan masalah Navalny secara permanen. Pada 20 Agustus 2022 Navalny sakit parah saat terbang dari Tomsk, Siberia ke Moskow. Gambar teriakan kesakitannya di pesawat mengejutkan dunia setelah pendaratan darurat di Omsk. Dalam situasi tegang, saat pendukungnya menuduh pejabat mengulur waktu agar racunnya hilang, Navalny akhirnya diterbangkan koma ke Berlin, ke rumah sakit Charity. Dalam beberapa hari, 5 laboratorium bersertifikat organisasi pelarangan senjata kimia mengonfirmasi dugaan yang sudah lama ada. Pada 2 September 2022, pemerintah Jerman mengumumkan bukti jelas Navalny diracuni Novichok, agen saraf militer era Soviet. Prancis, Swedia, dan Organization for the Prohibition of Chemical Weapons memverifikasi temuan itu secara independen. Penggunaan Novichok merupakan jejak langsung dari negara Rusia, identik dengan senjata yang digunakan dalam peracunan mantan mata-mata Rusia, Sergei Skripal, pada tahun 2018 di Inggris. Tanggapan Kremlin adalah penyangkalan yang sudah bisa diduga. Pejabat Rusia sering mengklaim tidak ada peracunan dan menyebut Navalny bekerja untuk CIA. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengubah upaya pembunuhan itu menjadi salah satu keberhasilan jurnalisme investigasi paling luar biasa di abad ke-21. Pada 14 Desember 2020, investigasi Bellingcat, The Insider, Cable News Network, dan Der Spiegel mempublikasikan banyak bukti keterlibatan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rusia dalam upaya pembunuhan itu. Dengan memanfaatkan pasar gelap Rusia untuk manifest penerbangan dan metadata telepon, penyelidik berhasil mengungkap unit Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti berisi sekitar 15 agen berlatar perang kimia, biologi, kedokteran, dan operasi khusus. Satuan Racun Rahasia Institut Kriminalistik Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti membuntuti Navalny sejak 2017, mengikuti lebih dari 30 penerbangan bersamanya. Penyelidikan ini melacak 3 agen khusus, Alexei Alexandrov, Ivan Osipov, dan Vladimir Paniev yang pergi ke Tomsk, tempat Navalny diracuni. Data ponsel menempatkan mereka hanya beberapa menit dari hotel Navalny pada waktu yang krusial. Uni Eropa menyimpulkan operasi rumit itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan kantor eksekutif presiden, berarti izin langsung dari pucuk kekuasaan Rusia. Bukti-bukti menunjukkan bahwa telah ada upaya-upaya sebelumnya. Pada Juli 2020, istri Navalny, Yulia, mendadak sakit saat ke Kaliningrad, sulit berdiri, dan baru pulih besok paginya.
3 anggota tim Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti memesan tiket ke Kaliningrad. Saat pasangan itu ke sana, catatan telepon menunjukkan mereka sering bicara dengan Kolonel Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Mekshakov sebelum penerbangan, dan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti kadang memakai cara aneh untuk menyingkirkan Navalny. Salah satunya celana dalam. Navalny sering lebih cepat dari Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, dan bukti terkuat justru berasal darinya sendiri. Pada 21 Desember 2020 saat memulihkan diri di Jerman, Navalny menelepon agen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti bernama Konstantin Kudurayev-Stev dalam operasi penyamaran. Dengan menyamarkan nomor dan berpura-pura jadi asisten kepala Dewan Keamanan, Navalny meminta info untuk laporan operasi gagal itu. Percakapan 49 menit yang direkam dengan saksi jurnalis Bellingcat itu berisi pengakuan mengejutkan. Saat Navalny bertanya pakaian mana yang jadi fokus dan paling berisiko, Kudurayev-Stev menjawab singkat, celana dalam, dengan menjelaskan bahwa agen saraf telah dioleskan di bagian dalam area selangkangan. Di Hotel Navalny Tomsk, Kudurayev-Stev mengatakan, timnya tak menduga pilot mendarat darurat di Omsk. Dia mengaitkan keselamatan Navalny pada 2 faktor di luar kendali. Pilot yang mengalihkan penerbangan untuk darurat dan dokter Siberia yang memberi penawar racun. Hampir seketika, dia mengaku bahwa unit tersebut telah dikirim ke Omsk untuk mengambil pakaian Navalny. Pakaian itu bisa dihilangkan jejak Novacek-nya sebelum diuji ahli independen. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menolak rekaman itu sebagai provokasi dan palsu, mengklaim hal itu tak mungkin terjadi tanpa dukungan organisasi dan teknis dinas rahasia asing. Namun Bellingcat memastikan ada perwakilan hadir saat panggilan, sehingga ada saksi langsung selain rekaman yang dipublikasikan. Upaya pembunuhan yang gagal itu membuktikan Rusia punya senjata mematikan dan menentang Kremlin berisiko mati. Namun yang paling luar biasa, Navalny memilih untuk kembali, meskipun tahu bahwa negara Rusia telah mencoba membunuhnya. Menyadari Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menghancurkannya selama bertahun-tahun, dan bahwa ia selamat hanya karena kebetulan, bukan karena perlindungan. Pada 17 Januari 2021 dia terbang kembali ke Rusia. Dia ditangkap usai melewati pemeriksaan paspor di Bandara Sheremetyevo, Moskow. Karena diduga melanggar syarat pembebasan, bersyarat dari vonis penipuan 2014. Kasus yang diyakininya bermotif politik dan telah dinyatakan melanggar hak atas pengadilan adil oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Selanjutnya, ia dihancurkan secara sistematis lewat hukum Rusia, dipindahkan antar pengadilan dan koloni hukuman. Tim hukumnya secara sistematis ditangkap, dan hukumannya terus diperpanjang dengan tuduhan yang semakin tidak masuk akal. Dia divonis 19 tahun penjara atas tuduhan ekstremisme dan terorisme yang dikecam luas secara internasional sebagai balasan atas aktivitas politiknya. Dia menghabiskan total 283 hingga 300 hari dalam sel isolasi selama 27 periode terpisah. Alat-alat penghinaan psikologis yang dirancang untuk menghancurkannya. Desember 2023, pengacaranya kehilangan kontak hampir 3 minggu. Dia pernah hilang dari sistem penjara, kemudian muncul lagi di FKUIK 3, dikenal sebagai koloni hukuman Serigala Kutub di Karp. Tempat ini terletak di wilayah Yamalunenets, 1.200 mil dari Moskow dan 40 mil di utara lingkaran Arktik. Pada 26 Desember 2023, setelah dipindahkan, Navalny memposting di media sosial, "Aku adalah Sinterklas barumu. Sekarang aku tinggal di Arktik." Terlihat lucu, hingga 2 bulan kemudian, 16 Februari 2024, layanan penjara Rusia mengumumkan Navalny 47 meninggal. Kisah resminya adalah bahwa dia merasa tidak enak badan setelah berjalan-jalan dan hampir langsung kehilangan kesadaran menurut laporan otoritas penjara. Dia baru saja berjalan sebentar, mengatakan merasa tidak enak badan, lalu pingsan tanpa pernah sadar kembali. Negara menyatakan kematiannya akibat sebab alami atau sindrom kematian mendadak terkait aritmia jantung. Namun orang-orang tak percaya cerita itu. Situasi kematiannya langsung menimbulkan pertanyaan serius. 15 Februari 2024, sehari sebelum kematiannya dilaporkan, Navalny muncul lewat video di sidang pengadilan, bercanda dan terlihat sehat. Seorang narapidana di Polar Wolf melaporkan aktivitas tak biasa pada malam 15 Februari seperti inspeksi mendadak,
para tahanan dikunci di barak dan ada penggeledahan. Pada pagi hari tanggal 16 Februari, narapidana melaporkan bahwa para tahanan diberitahu tentang kematian Navalny pada pukul 10 pagi. Sebelum siaran pers resmi pukul 16.19 yaitu 14.19 waktu Moskow. Menurut kelompok hak asasi manusia Gulagunet, sebuah laporan resmi menyatakan bahwa beberapa kamera di koloni hukuman tidak aktif pada tanggal 16 Februari. Ini terjadi akibat petugas Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti datang pada 14 Februari dan menonaktifkan alat pemantauan audio dan video. Gulagunet mencatat memar di tubuh Navalny yang diduga para medis diperintahkan mengaitkannya dengan cedera setelah kematian. Istrinya, Yulia Navalnaya, langsung menuduh Vladimir Putin telah membunuh suaminya. Pada 17 September 2024 dia membuat pengumuman dramatis. Dalam videonya, ia menyatakan pendukung berhasil menyelundupkan sampel biologis suaminya keluar dari Rusia. Sampel-sampel ini dikirim ke laboratorium independen di dua negara berbeda. Dia mengklaim kedua analisis tersebut mencapai kesimpulan yang sama. Alexei dibunuh, lebih tepatnya dia diracuni, tuduhnya. Laboratorium menolak merilis temuan karena alasan politik yang tak dijelaskan. Tim Navalnaya menyatakan telah mengumpulkan kesaksian 5 staf di koloni Karp. Kesaksian ini bertentangan dengan narasi resmi menggambarkan Navalny mengeluh nyeri terbakar di dada dan perutnya, batuk parah, mengerang kesakitan, dan mengalami kejang-kejang. Beberapa jam sebelum kematiannya, foto-foto yang diduga diambil di selnya setelah kematian menunjukkan muntahan dan darah di lantai. Negara Rusia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal mengapa seorang pemimpin oposisi berusia 47 tahun yang secara fisik aktif tiba-tiba meninggal dalam kondisi kesehatan yang tampak baik. Komunitas global merespons dengan tidak percaya, tetapi di Rusia pesannya jelas. Tantang benteng itu, ungkap korupsinya, tolak untuk diintimidasi, dan rezim akan menemukan cara untuk menyingkirkanmu. Kematian Navalny tidak mengakhiri paranoia Kremlin, malah memicu hal yang lebih menakutkan, meski jelas dan memakan waktu lama. Kampanye balas dendam nasional ini menargetkan siapa saja yang berani mengingat atau pernah mendukung pekerjaannya. Pada 16 Februari 2024, ketika kabar kematian Navalny menyebar, sesuatu yang spontan terjadi di seluruh Rusia yang tidak bisa ditoleransi oleh Kremlin. Ribuan warga di puluhan kota mulai meletakkan bunga di monumen korban represi politik, seperti Batu Solovetsky di Moskow. Ini bukan protes terorganisir, melainkan duka sunyi dari masyarakat untuk pria yang membongkar korupsi di negara mereka. Tanggapan negara langsung dan brutal. Menurut kelompok pemantau hak asasi manusia independen Ovdinfo, lebih dari 400 orang ditahan di 36 kota dalam 3 hari setelah kematiannya, menjadi penangkapan politik terbesar sejak protes September 2022 terhadap mobilisasi militer. Ini bukan penegakan hukum, melainkan hukuman. Pengadilan bekerja semalaman memproses pelayat. Di Saint Petersburg saja, setidaknya 154 orang dijatuhi hukuman penjara administratif hingga 14 hari karena kejahatan meletakkan bunga. Kasus-kasus individu menunjukkan kebrutalan tersebut. Seorang pria disergut, diduga disiksa di kantor polisi setelah meletakkan bunga, dipukul dan ditodong pistol di kepala. Seorang pendeta mengalami stroke setelah polisi menangkapnya saat mencoba mengadakan upacara peringatan. Seorang aktivis hak asasi manusia dijatuhi hukuman 10 hari penahanan administratif karena mencoba menghormati kenangan Navalny. Pihak berwenang melihat peringatan tenang ini sebagai ancaman ketertiban umum. Teror pun menjadi permanen. Pada 16 Februari 2025 tahun setelah kematian Navalny, aparat penegak hukum Rusia menahan sedikitnya 42 orang di acara peringatan. Ini menunjukkan bahwa setahun kemudian, Kremlin masih terus menjalankan kampanye melawan setiap ungkapan simpati di depan umum. Namun, penindasan para pelayat hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih jahat di bawahnya. Rezim meluncurkan perburuan nasional terhadap siapa saja yang pernah mendukung yayasan anti korupsi Navalny secara finansial. Dan mereka menggunakan teknologi pengawasan abad ke-21 dikombinasikan dengan hukuman kolektif ala Soviet untuk meneror seluruh generasi. Pada Juni 2020, satu pengadilan kota Moskow menetapkan Yayasan Anti Korupsi sebagai organisasi ekstremis berlaku sejak 4 Agustus. Keesokan harinya,
Pada 5 Agustus, tim Navalny meluncurkan penggalangan dana baru menggunakan sistem pembayaran yang berbasis di Amerika Serikat. Stripe yakin platformnya aman dan tidak akan bekerja sama dengan Dinas Keamanan Rusia. Namun, pada hari pertama kampanye, sebagian alamat situs web yayasan muncul di laporan bank beberapa donatur yang langsung membuka celah kritis. Dinas Keamanan menganalisis laporan bank awal dan menemukan penanda transaksi umum, terutama identitas pedagang unik yang digunakan Stripe untuk memproses pembayaran. Penemuan ini secara signifikan memperluas daftar tersangka potensial, mengubah apa yang seharusnya menjadi penyelidikan terbatas menjadi operasi penangkapan berskala nasional. Per Oktober 2025, media investigasi Media Zona telah melacak setidaknya 114 kasus pidana terkait pendanaan ekstremisme. Berdasarkan donasi sebelumnya ke yayasan itu, disusun dari catatan pengadilan, siaran pers dari lembaga penegak hukum, dan informasi yang diberikan oleh para terdakwa sendiri. Targetnya bukanlah aktivis politik garis keras, melainkan orang-orang biasa, guru, programmer, ahli folklore, warga sipil yang telah menyumbang dalam jumlah kecil, dengan keyakinan bahwa mereka mendukung upaya anti korupsi yang sah. Kasus Navalny mengikuti pola yang sama seperti yang dialami kritikus Putin sebelumnya, Mikhail Khodorkovsky. Tujuan mereka sama, tapi jalannya berbeda. Tahun 1989, Khodorkovsky mendirikan Bank Minitep, salah satu bank swasta pertama di Rusia pasca Soviet. Selama privatisasi kacau pada 1990-an, saat aset negara dijual jauh di bawah harga, Khodorkovsky mengumpulkan kekayaan lewat perdagangan mata uang dan komoditas. Pada 1995, Minitep membeli Yukos, perusahaan minyak terbesar kedua Rusia, seharga $350 juta lewat lelang privatisasi. Itu terbukti menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Khodorkovsky memodernisasi Yukos dengan merekrut McKinsey dan perusahaan lain untuk restrukturisasi manajemen serta menerapkan akuntansi transparan lewat PricewaterhouseCoopers. Dikombinasikan dengan kenaikan harga minyak, reformasi ini mengubah Yukos menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan, memompa hampir 2 juta barel minyak per hari. Pada 2003, Khodorkovsky menjadi orang terkaya di Rusia dengan kekayaan sekitar $15-16 miliar, menempati peringkat ke-16 miliarder dunia versi Forbes. Yukos mengaku sebagai pendukung utama westernisasi industri minyak Rusia, dikenal karena transparansi korporasi. Berbeda dengan oligarki Rusia lain, yang kaya lewat koneksi Kremlin dan netral secara politik, Khodorkovsky justru mengambil keputusan penting. Dia secara terbuka menantang dominasi Putin. Pada tahun 2001, dia mendirikan Open Russia, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berorientasi pada reformasi dan didedikasikan untuk membangun serta memperkuat masyarakat sipil di Rusia. Dia mendanai partai oposisi seperti Yabloko, Union of Right Forces, dan awalnya Partai Komunis sambil sengaja mengecualikan United Russia milik Putin dari dukungannya. Dia memiliki surat kabar terkemuka dan memakai kekayaannya untuk mendukung jurnalisme independen dan program akademis. Keputusan-keputusan ini menandai Khodorkovsky sebagai sosok yang sangat berbeda dari oligarki lainnya, yang memandang kekayaan terutama sebagai sarana untuk konsumsi pribadi dan kekuasaan, bukan sebagai alat untuk perubahan politik. Dia melanggar aturan tak tertulis Putin bagi oligarki. Kekayaan boleh dipertahankan, tapi harus menjauh dari politik. Kremlin melihat tindakannya sebagai ancaman langsung, basis kekuatan independen dengan sumber daya besar yang menantang monopoli rezim atas organisasi politik. Pada 2 Juli 2003, rekan bisnis Khodorkovsky ditangkap di rumah sakit Moskow saat dirawat atas tuduhan penipuan dan penggelapan pajak. Pengamat menilai penangkapan itu sebagai peringatan bagi Khodorkovsky untuk segera meninggalkan negara sebelum terkena tuduhan serupa. Namun Khodorkovsky menolak dan menegaskan, "Saya tidak akan jadi pengasingan politik." Pada 25 Oktober 2003, pasukan komando Rusia menyerbu pesawat Carter Yukos saat mengisi bahan bakar di Bandara Novosibirsk, Siberia.
dalam adegan yang mendefinisikan era Putin. Menangkap Khodorkovsky dengan todongan senjata, ia secara resmi ditangkap untuk hadir sebagai saksi dalam penyelidikan yang sedang berlangsung di Moskow. Beberapa jam setelah diserahkan ke pihak berwenang, ia didakwa penipuan, penggelapan pajak, dan kejahatan ekonomi lain. Waktunya terbukti sangat signifikan secara politik, terjadi sebelum pemilihan parlemen Rusia pada Desember 2003 dan pemilihan presiden pada Maret 2004 yang secara efektif menyingkirkan Khodorkovsky dari keterlibatan politik aktif. Sidang pertama 2004-2005 mendakwa Khodorkovsky atas penipuan terkait akuisisi ilegal saham. Apatit pada 1994. Meski ada banyak pelanggaran prosedur, Khodorkovsky dinyatakan bersalah pada 2005 dan dihukum 9 tahun penjara, lalu dikurangi jadi 8 tahun dan menjalani hukuman di koloni penal Siberia. Pemerintah semakin meningkatkan serangan terhadap Yukos. Negara mengklaim Yukos berutang pajak 28 miliar dolar dan mulai menyita asetnya. Unit produksi utama perusahaan dijual dalam apa yang disebut para pengamat sebagai penjualan paksa yang penuh kecurigaan dengan harga murah sebesar 94 miliar dolar, hanya sebagian kecil dari nilai sebenarnya. Kelompok cangkang itu segera diambil alih oleh Rosneft, raksasa milik negara, setelah dikuasai perusahaan front Rusia yang mencurigakan. Yukos akhirnya dipaksa bangkrut pada tahun 2006, tetapi Kremlin belum selesai. Desember 2010 saat Khodorkovsky masih dipenjara karena vonis pertama, negara kembali mengadilinya bersama rekan bisnisnya. Mereka dituduh mencuri 350 juta ton minyak, yaitu seluruh produksi minyak Yukos di bawah kepemimpinan mereka. Khodorkovsky kembali dinyatakan bersalah dan hukumannya diperpanjang, sehingga total menjalani 10 tahun penjara. Saat ditanya soal hukuman berat itu, Putin tampil di televisi dan menyatakan pencuri harus dipenjara, membandingkan Khodorkovsky dengan penipu Amerika yang divonis bersalah Bernard Madoff. Pesan untuk elit Rusia jelas, tak ada yang meski kaya atau berkuasa bisa lari dari Putin. Desember 2013, setelah 10 tahun di penjara, Putin tiba-tiba mengampuni Khodorkovsky dengan alasan penyakit ibunya. Waktu yang dipilih hanya beberapa bulan sebelum Olimpiade musim dingin Sochi, tampak seperti upaya public relations untuk menarik perhatian Barat. Menurut sumber, Khodorkovsky diberi jaket parka dan paspor, lalu diterbangkan ke Jerman. Setelah diasingkan dari Rusia, pengadilan internasional membenarkan klaim penganiayaannya. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan Rusia melanggar hak asasi manusianya dalam beberapa hal. Lebih signifikan, mantan pemegang saham Yuko memenangkan arbitrase 50 miliar dolar di Den Haag. Pengadilan menilai Rusia sistematis melanggar piagam energi dan memanipulasi hukum untuk menghancurkan Yukos. Rusia tidak pernah membayar penghargaan ini. Nasib Navalny dan Khodorkovsky bukanlah tragedi yang terisolasi, melainkan bagian dari kebijakan negara yang sistematis selama 20 tahun berupa intimidasi, pembunuhan, dan kematian misterius. Menargetkan siapa saja yang dianggap ancaman rezim. Sedikitnya, 10 kritikus terkenal Putin tewas, dibunuh atau dalam kondisi mencurigakan sejak ia berkuasa, seperti peracunan, penembakan, jatuh dari jendela, dan kecelakaan pesawat, ungkapnya. Evolusi jelas dari operasi rahasia yang dituduhkan pada pelaku liar menjadi pembunuhan yang disetujui negara dan dirayakan terbuka tanpa hukuman. Pada 27 Februari 2015, Boris Nemtsov, politisi oposisi dan mantan wakil Perdana Menteri, ditembak 4 kali di punggung saat melintasi jembatan dekat Kremlin di Moskow. Dia wafat beberapa jam setelah mengimbau dukungan aksi protes perang Rusia di Ukraina. Pengamat internasional menilai pembunuhan itu sebagai titik balik kesediaan Putin membunuh pengkritik profil tinggi. 5 orang Chechnya akhirnya ditangkap dan dihukum karena terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tetapi identitas siapa yang memerintahkan pembunuhan itu tetap belum terjawab secara resmi, meskipun kecurigaan luas mengarah ke Kremlin. Pada 2022, investigasi Bellingcat, The Insider, dan BBCI Investigations mengungkap kebenaran. Dengan menggunakan metode yang sama yang membongkar para peracunnya Navalny,
Mereka menemukan bahwa seorang agen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dari skuad pembunuh rahasia di Institut Kriminalistik Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti unit yang sama, kemudian juga terlibat dalam peracunan Navalny. Vladimir Karamurza dan Dmitry Baikov telah melacak Nemtsov di seluruh Rusia selama berbulan-bulan. Data perjalanan menunjukkan tim pengintai berada dekat Nemtsov dalam 13 perjalanan terpisah sebelum penembakan. Anna Politkovskaya merupakan contoh kasus mengerikan lainnya. Jurnalis investigasi 48 tahun dari Novaya Gazeta ini meliput Perang Chechnya kedua selama 7 tahun dan dikenal karena mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Rusia. Laporannya berulang kali menarik kemarahan otoritas Rusia dan dia menghadapi ancaman penahanan, pengasingan paksa, serta percobaan peracunan. Dalam karirnya, dia pernah menulis buku berjudul Rusianya Putin, menunjukkan sikapnya. September 2004, dalam penerbangan ke krisis Sandera Sekolah Beslin, dia minum teh, kehilangan kesadaran, dan dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan menurut rekannya. Meskipun racunnya tidak pernah diidentifikasi secara pasti, karena staf medis diperintahkan untuk memusnahkan hasil tes darahnya. Pada 7 Oktober 2006 ulang tahun ke-54 Putin, dia ditembak mati di lift apartemennya di Moskow. Saat meninggal, dia tengah menyiapkan laporan dugaan penyiksaan di Chechnya. Penanganan rezim atas pembunuhnya menunjukkan impunitas penuh penghinaan. 4 orang didakwa, tapi semuanya dibebaskan usai bertahun-tahun penyelidikan yang cacat. Pada 2014, 5 orang dinyatakan bersalah, namun dalangnya tak pernah terungkap. Pada November 2023 kisah ini berubah mengerikan. Seorang mantan polisi yang divonis 20 tahun penjara atas pembunuhan mendapat grasi presiden dari Vladimir Putin setelah menandatangani kontrak untuk bertempur dalam invasi Rusia ke Ukraina. Kasus Alexander Litvinenko mungkin merupakan pembunuhan negara paling terang-terangan di sejarah modern. Mantan agen Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti yang membelot ke Inggris pada 2000 Litvinenko menjadi kritikus vokal dan menuduh Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti merencanakan pembunuhan Boris Berezovsky. Juga menulis buku yang menuduh badan itu mengebom apartemen Rusia tahun 1999 demi membenarkan perang Chechnya. Pada pertengahan Oktober 2006, Litvinenko jatuh sakit di London setelah minum teh, mengalami muntah, sakit perut, dan diare berdarah. Dia meninggal dengan sangat menyakitkan 22 hari kemudian, pada tanggal 23 November dari ranjang kematiannya. Dia menuduh Vladimir Putin memerintah pembunuhannya. Kebenaran pun terungkap. Penyelidikan otoritas Inggris menemukan dia diracuni polonium-210, isotop radioaktif sangat langka dan mematikan yang hampir mustahil didapat di luar reaktor nuklir negara. Racun itu disajikan dalam teh saat pertemuan di Hotel London bersama 2 kontak Rusia. Polonium itu berasal dari reaktor nuklir di Ural, Rusia, dan diproses di laboratorium Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Kasus-kasus ini mengungkapkan strategi 2 tahap yang disengaja. Tahap pertama adalah tindakan pembunuhan itu sendiri, menghilangkan ancaman. Tahap kedua, yang mungkin lebih kuat secara psikologis, adalah perayaan terbuka atas impunitas. Sampai awal Maret 2025, Odelpo Voprosam Deyatelnosti, Info telah mengonfirmasi minimal 1.566 tahanan politik di Rusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan jumlah sebenarnya lebih dari 2.000 orang. Secara total, Odelpo Voprosam Deyatelnosti, Info sedang memantau lebih dari 2.930 individu yang saat ini menghadapi penuntutan pidana bermotif politik. Jadi, sekitar 3.000 warga Rusia dipenjara atau diselidiki hanya karena pandangan politik atau tindakan menentang rezim. Pada 2024, setidaknya 15 tahanan politik meninggal dalam tahanan. Daftar ini bahkan tak mencakup Alexei Navalny yang wafat pada Februari 2024 di koloni penal Arktik dan jadi berita internasional. Namun, itu hanya satu kematian dari banyak lainnya yang tak diperhatikan dunia. Selama 23 tahun, Putin bersiap menghadapi revolusi dukungan Barat. Namun pada 23 Juni 2023, ancaman datang dari orangnya sendiri, Yevgeny Prigozhin, koki dan komandan tentara bayaran grup Wagner. Selama 23 tahun, Putin bersiap menghadapi revolusi dukungan Barat.
Namun pada 23 Juni 2023 ancaman justru datang dari Yevgeny Prigozhin, koki Putin, dan komandan tentara bayaran grup Wagner. Setelah berbulan-bulan secara terbuka menyalahkan Menteri Pertahanan Shoigu dan Kepala Staf Gerasimov atas ketidakmampuan militer dan kematian anak buahnya di Bakhmut, Prigozhin mengunggah pesan di Telegram. Kami berjumlah 25.000 dan akan datang menyelesaikan semuanya. Pasukan Wagner merebut markas distrik militer selatan Rusia di Rostov-na-Donu tanpa melepaskan satu tembakan pun, lalu bergerak menuju Moskow dalam apa yang mereka sebut sebagai pawai keadilan. Saat pesawat Rusia menghadang, Wagner menembak jatuh 13 pesawat dan menewaskan lebih dari 12 pilot, lalu maju hingga 200 km dari ibu kota. Vladimir Putin menyebut pemberontakan itu sebagai pengkhianatan di televisi nasional. Setelah 36 jam, Lukashenko menengahi kesepakatan agar Prigozhin menghentikan aksi dengan imbalan amnesti dan pengasingan ke Belarusia. Pada 27 Juni, dakwaan dibatalkan. 2 hari kemudian, Putin memaksa Prigozhin dan 35 komandan Wagner meminta maaf di Kremlin dan menyita aset mereka. Namun para analis menyebutnya sebagai orang mati yang berjalan karena penghinaan di depan umum itu tidak mungkin dibiarkan tanpa balasan. 2 bulan kemudian, 23 Agustus, jet Prigozhin meledak saat terbang, menewaskan 10 orang termasuk pimpinan tertinggi Wagner. Intelijen Barat menyebutnya pembunuhan dengan bom, meski Putin anehnya mengklaim ada serpihan granat dan menyebut anak buah Prigozhin memakai narkoba lalu tak sengaja meledakkan bahan peledak. Pemberontakan itu jadi tantangan terbesar bagi Putin dalam 23 tahun, menghancurkan citranya sebagai sosok yang tak tersentuh dan mengungkapkan bahwa ancaman nyata bukan datang dari kaum liberal barat, melainkan dari dalam sistemnya sendiri. Prigozhin selamat dari pemberontakan, tapi tidak dari akibatnya. Ledakan 2 bulan kemudian jadi pesan tegas tentang risiko menantang Putin. Pria yang tampak tak terkalahkan itu terjebak dalam sistem berbasis ketakutan yang kini mulai digrogoti rasa takut dari dalam. Bukan soal apakah Putin takut pada rakyatnya, tapi berapa lama ia bisa mencegah ketakutan itu jadi nyata. Vladimir Putin memimpin militer terkuat dunia. Namun di balik layar, ia kurang percaya diri. Dia punya 2 tim produksi independen yang saling mengawasi demi menjaga keamanannya. Bahkan, dia memiliki orang-orang yang mencicipi makanannya sebelum dia memakannya. Ini karena ketakutan akan diracuni. Pria itu, meski tampak menguasai segalanya, selalu hidup dalam ketakutan akan pembunuhan yang lebih dalam dari ancaman luar. Ketakutan terbesarnya adalah rakyatnya sendiri. Dunia melihat Rusia sebagai negara adidaya yang agresif dan percaya diri, namun di Kremlin, negara itu dijalankan dengan paranoia mendalam. Mentalitas benteng memengaruhi keputusan besar, dari invasi luar negeri hingga penindasan dalam negeri, serta tercantum dalam dokumen strategis Rusia. Hanya waktu yang bisa menjawab berapa lama rezim Rusia bertahan.